Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rohyat. Saya Babinsa Desa Langensari, Koramil 1325 Langensari, Kodim 0613 Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan pakan sebagai pakan alternatif pengganti pakan pabrik untuk unggas. Jadi karena dihadapkan untuk penekanan biaya pakan yang semakin tinggi, saya berinisiatif untuk memanfaatkan limbah yang ada di sekeliling kita sehingga bisa untuk mengurangi biaya operasional dalam beternak. Ini akan saya jelaskan. Yang pertama, ini janggal jagung. Janggal jagung juga cukup bagus, proteinnya juga cukup tinggi, jadi bisa kita manfaatkan. Kemudian di sini ada limbah ikan asin, ini juga bisa kita manfaatkan. Walaupun kita beli dari petani, tapi kan ini belinya limbah, jadi sehingga harganya jauh lebih murah. Kemudian di sini juga ada azola. Azola kebetulan saya nanam sendiri, mudah nanamnya ini. Pupuknya juga tidak usah beli, kita bisa menggunakan pupuk yang ada. Kemudian eceng gondok, ini eceng gondok seperti ini juga memiliki kadar protein yang cukup tinggi, bisa kita manfaatkan. Nanti kita fermentasi, kita cacah seperti ini. Hasil cacahnya ini juga cukup murah, gratis, ini tidak usah beli karena saya juga nanam sendiri ini. Kemudian nanti ini semua, nanti ini kita giling, ini juga kita giling menjadi tepung. Nanti prosesnya untuk pelaksanaannya kita fermentasi. Kemudian yang satu lagi, ini ada ampas tahu. Ampas tahu juga memiliki kadar karbohidratnya cukup lumayan, sehingga untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Ini hasilnya yang sudah dipres ini. Untuk pelaksanaan pembuatan fermentasi, karena kita untuk menghindari bakteri yang ada, jadi kita lakukan fermentasi supaya lebih aman, jadi tidak ada bakteri lagi. Kalau seperti ini kan mungkin nanti ada bakteri-bakteri sehingga bisa menimbulkan penyakit ke unggas tersebut. Makanya kita laksanakan fermentasi. Bahan yang akan kita gunakan nanti ada produk pabrikan M4, kemudian ada tetes tebu atau molase, bisa juga menggunakan gula pasir ataupun gula merah. Mungkin ini sedikit yang bisa saya jelaskan untuk bahan bakunya. Nanti selanjutnya kita akan proses untuk pelaksanaan fermentasinya, sehingga setelah fermentasi nanti bisa digunakan untuk pakan. Mungkin sementara itu nanti kita lanjut ke proses pembuatan fermentasi. Tahap pengepresan. Kenapa kita lakukan pengepresan untuk ampas tahu? Karena dari ampas tahu ketika langsung dari pabrik memiliki kadar air dan cuka yang cukup tinggi, kurang bagus juga untuk si unggas tersebut. Makanya kita laksanakan pengepresan dan untuk mempermudah fermentasi juga. Ini kita lakukan secara manual, memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada di lingkungan, sehingga kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Ini juga kita manfaatkan untuk membantu pengepresan.
Setelah ini kita diamkan. Nanti setiap 1 jam kita putar lagi ininya supaya airnya semakin banyak yang keluar, jadi ampas tahunya terlihat kering. Mungkin itu untuk pelaksanaan pengompresannya. Saya akan menjelaskan apa yang sudah kita tadi proses penggilingan secara rincinya. Ini ikan asin, limbah ikan asin yang sudah kita giling menjadi tepung ikan. Seperti ini hasilnya. Kemudian ini ada janggal jagung yang sudah kita giling juga. Seperti ini menjadi tepung jagung. Kemudian ini eceng gondok. Ini yang sudah kita cacah menjadi halus untuk mempermudah pencernaan si unggas tersebut. Jadi untuk unggas kecil besar juga bisa memakan eceng gondok tersebut karena kecil. Kemudian ini ampas tahu yang sudah kita press, sama hasilnya lebih kering seperti tepung. Kemudian ini untuk tambahan proteinnya juga ada ajola. Nanti kita campurkan pada saat kita mau kasih makan secara langsung. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan untuk proses tahap selanjutnya, yaitu fermentasi cacahan eceng gondok sama ampas tahu. Nah, ini untuk tahap fermentasi. Pertama-tama kita siapkan air dalam ember kecil ataupun wadah apa saja. 1 liter air kita campurkan dengan 2 tutup botol yang 4. Kita masukkan dulu yang 4-nya. Kemudian kita masukkan molase atau tetes tepung dengan perbandingan sama. 2 tutup botol. Setelah kita masukkan, kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah tercampur, kita masukkan janggal jagung, kemudian air empat dan molasenya kita masukkan. Kita aduk dulu. Setelah tercampur dengan rata, kita masukkan ampas tahunya. 1 piring janggal jagung, 3 piring ampas tahu. Kita aduk lagi sampai merata agar seluruh bagian tercampur dengan tetes tepung ataupun dengan molasenya, sehingga kita bisa menghasilkan fermentasi yang bagus. Setelah tercampur dengan rata, kita cari tempat
Yang penting bisa ditutup dan kedap udara. Nah, seperti ember ini bisa kita gunakan mau yang kecil ataupun yang besar. Setelah kita tercampur, kita masukkan sedikit-sedikit, kemudian kita tekan sehingga tidak ada rongga udara untuk menghindari bakteri masuk agar tidak terjadi pembusukan. Setelah masuk semua, kita padatkan kembali. Yakinkan bahwa tidak ada rongga udara di dalam proses fermentasi. Kemudian setelah ini kita cari plastik sebagai penutupnya. Plastik apa saja bisa kita gunakan, seperti ini. Kemudian kita ikat yang rapat, jangan sampai ada udara yang masuk. Setelah diyakinkan rapat, ini bisa kita gunakan, kita bisa simpan selama 3 hari, dan setelah 3 hari baru bisa kita gunakan. Mungkin itu sekilas untuk pelaksanaan fermentasi ampas tahu dengan campuran jagung-jagung. Nanti kita akan lanjut ke proses pelaksanaan fermentasi eceng gondok. Baik, ini nanti akan kita lihat ini hasil fermentasi ampas tahu yang sudah kita laksanakan selama 3 hari. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk meyakinkan bahwa fermentasi itu jadi atau tidak, berhasil atau tidaknya, ketika kita pegang itu tidak terasa panas, tapi dia terasa dingin. Nah, berarti itu tandanya fermentasi itu berhasil dan bisa dikasihkan untuk pakan unggas. Ini seperti ini hasilnya. Nanti kita campurkan dengan fermentasi eceng gondok. Nah, kemudian yang ini fermentasi eceng gondok yang sudah 3 hari siap untuk dikasihkan untuk pakan unggas juga. Ini juga sama, kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya dingin dan kuning seperti ini, itu berarti fermentasinya berhasil. Apabila hitam kemudian dipegang juga panas, baunya juga tidak wangi, berarti tandanya fermentasi tersebut tidak berhasil. Jangan digunakan untuk pakan unggas, takutnya keracunan nanti. Kalau setelah difermentasi seperti ini bisa bertahan semakin lama semakin bagus. Yang penting tempatnya tertutup. Jadi walaupun kita biarkan untuk stok 1 bulan juga tidak masalah. Mungkin itu kan kelebihan dari fermentasi itu. Jadi ketika kita, mungkin saya sendiri ketika ada kegiatan luar kemana, jadi pekan itu sudah tidak harus buat lagi karena saya berada stok makanan yang cukup banyak. Jadi walau waktu mepet juga bisa kita laksanakan untuk pemberian pakan. Mungkin ini nanti kita akan campurkan